Sebelumnya, saya ingin mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Karena setelah beliau menjabat, banyak kasus mega korupsi mulai terbongkar satu persatu. Dari mulai kasus korupsi tambang timah, korupsi eks-Mahkamah Agung, hingga kasus Pertamina yang merugikan negara ribuan triliun. Dan yang terbaru ada dugaan korupsi di PT PLN. Terlepas dari kekurangan beliau, kita harus bersikap objektif dan menyingkirkan bias kita kepada Prabowo, terutama dalam usahanya memberantas korupsi. Jika dibandingkan rezim sebelumnya, tentu sangat jauh ada udara segar kembali, di mana kita tahu bahwa pada rezim sebelumnya terjadi penggembosan besar-besaran, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pelemahan KPK. Bahkan pada rezim sebelumnya, terpilih sosok sangat kontroversial yang menjabat sebagai ketua KPK, yang kemudian menghancurkan KPK itu sendiri. Bahkan ketua KPK waktu itu sempat terseret kasus suap. Bayangkan jika sosok yang bertugas menangkap penjahat, justru dialah penjahat itu sendiri. Sangat ironi. Lantas, kenapa di Indonesia banyak para oknum pejabat tidak takut melakukan korupsi? Bahkan setelah mereka resmi dijadikan tersangka, mereka masih bisa tertawa bersama rekan-rekannya sesama koruptor. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik video ini. Kita tahu bahwa korupsi adalah penyakit kronis pada sebuah negara. Semakin kecil tingkat korupsi pada suatu negara, maka akan semakin maju pula negara tersebut. Semakin maju sebuah negara, maka akan menciptakan rakyat yang sejahtera. Rakyat yang sejahtera dapat dipastikan akan mengurangi tingkat kejahatan pada negara tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat korupsi pada suatu negara, maka akan semakin besar hambatan untuk menjadi negara maju. Negara yang tidak maju akan menciptakan kemiskinan di mana-mana. Semakin miskin suatu negara, maka akan semakin tinggi pula tingkat kejahatan pada negara tersebut. Ya, Anda tidak salah dengar, kemiskinan adalah alasan utama manusia berbuat kejahatan. Jika menggunakan istilah yang paling mudah, seseorang tidak akan mencuri sepeda motor jika ia mampu membelinya sendiri. Seseorang tidak akan nekat maling ayam jika ia mampu membelinya sendiri. Seseorang tidak akan jadi copet karena uang di kantongnya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kemiskinan adalah pintu menuju perilaku kejahatan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa awal dari kemiskinan pada suatu negara adalah korupsi. Ini seperti efek domino, di mana satu kejahatan akan menciptakan banyak kejahatan lain. Jadi kamu tidak perlu heran kenapa di Indonesia banyak sekali kejahatan. Karena memang seperti itulah karakter rakyat dari negara berkembang atau miskin. Jika kita melihat negara Indonesia, kita semua tahu bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih jauh dari kata adil. Tidak hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, namun hukum seringkali kebal pada orang yang dekat kekuasaan dan tajam kepada lawan politik. Selain itu, vonis hukuman yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi terbilang sangat tidak adil jika dibandingkan kerugian negara atau rakyat yang diakibatkan dari korupsi tersebut. Bayangkan saja, seorang maling ayam yang memiliki kerugian ratusan ribu rupiah divonis penjara selama 2 tahun. Sedangkan kasus korupsi yang berjumlah miliaran atau bahkan triliunan hanya mendapatkan vonis hukuman 4-6 tahun kurungan penjara. Selain itu, apakah kalian berpikir bahwa sel penjara yang digunakan untuk menahan para pelaku korupsi adalah sel yang biasa ditempati warga negara biasa? Apakah orang-orang yang punya kuasa, uang, jabatan ketika mereka dipenjara karena suatu kasus akan ditempatkan di sel yang sama dengan tahanan biasa? Sebelum kita lanjut lebih jauh, supaya kita mempunyai gambaran, ada baiknya kita melihat cuplikan video berikut. Dalam keadaan kurus itu saya
pengajian di LP Cipinang. Di LP Cipinang itu siang-siang lagi, panas-panas, tremor, dan tengah jalan lagi semaput. Jadi akhirnya langsung saudara ini kayaknya saya harus pamit dulu, terus Allahumma sholli terus berdoa, urung nganti walhamdulillahirabbil alamin aku wis hilang. Saya sudah pingsan, geblak. Tiba-tiba saya siuman itu ISIS ya. Sejuk dan wah ini swarga ngendi ya ngono. Ya ada korden bagus, jendelanya bagus, hiasan-hiasan, ada buah-buahan, ada lukisan-lukisan bagus. Pokoknya ini kamar yang sangat elit, sangat indah di LP Cipinang padahal itu. Nah, gue. Terus di LP Cipinang dan saya ingat saya tadi saya pingsan di LP Cipinang kok tiba-tiba ada kamar sebagus begini. Nah, ketika saya sedang heran-heran ada suara, kan saya berbaring, ada suara di belakang saya. Sampun skeco cak gitu dari belakang saya. Kaget aku. Loh, kowe to Tom? Itu ternyata Tommy Soeharto. Jadi kamarnya Mas Tommy itu. Jika kalian memiliki uang miliaran atau bahkan triliunan, Anda akan bisa membeli apapun, termasuk sel penjara yang mewah. Kalian akan mendapatkan ruang tahanan sendirian dengan kasur yang empuk, dengan ruangan ber-AC, dan peralatan gym memadai yang bahkan tidak Anda miliki di rumah. Wah, sempat bisa olahraga juga ya, Pak? Iya. Ini apa, Pak? Jalan. Jalan? Ya, sepeda. Apa saja yang kalian butuhkan, selama kalian memiliki uang, para oknum sipir akan berusaha menyediakannya untuk Anda, termasuk wanita. Berarti katanya di situ juga kan sebetulnya ada ini ruang romantis katanya. Ada, kalau di gua nggak sebut ya, ada rumah sakit di depannya, dimana kita bisa tuh pura-pura sakit, dirawat lah sehari 2 hari, datang deh suster-susteran, suster gitu. Suster-susteran ya, ada tarifnya, Dad. Ada tarifnya. Bayangkan, jika semua orang yang dijeploskan ke penjara mendapatkan fasilitas mewah seperti itu, tidak peduli miskin atau kaya, maka semua orang akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalam penjara. Jadi kalian jangan terlalu heran jika ada beberapa tersangka korupsi masih bisa tersenyum dan tertawa setelah dirinya ditetapkan tersangka oleh KPK ataupun kejaksaan. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan kehilangan kasur empuk atau ruangan sejuk ber-AC atau wanita-wanita cantik yang bisa memuaskan nafsu syahwat mereka. Mereka masih bisa menikmatinya dengan uang yang berhasil mereka kumpulkan dari korupsi mereka selama ini. Mereka masih akan mendapatkan surga yang sama, hanya lokasinya saja yang berbeda. Dan yang paling buruk adalah mereka bisa bebas masuk atau keluar penjara untuk menonton tenis di Bali. Kita tentu masih ingat Gayus Tambunan, seorang terpidana korupsi karena kasus mafia pajak, seharusnya mendekam di rumah tahanan Brimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Dia justru keluar untuk menonton pertandingan Tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 di Bali. Tidak hanya fasilitas mewah, jika Anda mempunyai uang melimpah, Anda juga bisa keluar masuk penjara seenak jidat Anda. Bayangkan, jika para pelaku korupsi ini mendapatkan fasilitas yang sama dengan warga negara biasa. Artinya para oknum sipir tidak bisa disuap. Mereka pasti akan menangis selama sebulan penuh hingga air mata mereka kering. Karena di dalam penjara, mereka akan kehilangan segala surga yang pernah mereka miliki. Mereka akan satu sel bersama maling ayam, pecandu narkoba, tersangka pembunuhan, dan lain sebagainya. Jika hal ini benar-benar terjadi, pastinya mereka akan berpikir 1000 kali sebelum melakukan korupsi, dan pastinya akan menekan terjadinya korupsi itu sendiri. Ini sudah menjadi rahasia umum. Jika seorang konglomerat atau pejabat yang mempunyai koneksi dengan kekuasaan, saat mereka terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan, tidak akan pernah menerima balasan yang setimpal atas tindakan jahat mereka.
Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan bahwa suatu saat mereka akan mendapatkan karma yang setimpal dengan kejahatan mereka. Saran kami untuk Presiden tercinta Bapak Prabowo Subianto adalah, hilangkan praktek suap di dalam penjara. Lakukan pengawasan ketat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hilangkan hak-hak eksklusif para tahanan korupsi. Perlakukan mereka seperti narapidana lain seperti rakyat biasa. Karena jika mereka masih mendapatkan fasilitas yang sama, layaknya Hotel Bintang 5, maka penjara bukanlah hal yang menakutkan bagi mereka, dan kasus-kasus korupsi akan terus berulang, karena penjara bukanlah hal menakutkan bagi mereka. Jadi bagaimana pendapat Anda? Apakah pemberantasan suap khususnya di sel penjara bisa membuat para koruptor berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan jahatnya? Tuliskan pendapatmu di dalam kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, tolong bantu kami dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.